Audio UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. B. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. C. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. D. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. E. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. F. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf A, B, C, D, E, dan F perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat 1, Pasal 21, Pasal 28B ayat 2, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3143. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3277. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3668. 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3670. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3835. 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor, Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Nomor 3941. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan, menetapkan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Angka 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Angka 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,
atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Angka 4. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Angka 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Angka 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Angka 7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Angka 8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Angka 19. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Angka 10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Angka 11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Angka 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Angka 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Angka 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Angka 15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Angka 16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Angka 17. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bab 2 tentang asas dan tujuan. Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi. Angka 1. Non-diskriminasi. Angka 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Angka 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan angka 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 3. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Bab 3 tentang hak dan kewajiban anak. Pasal 4. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7. Ayat 1.
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat 2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9. Ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat 2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13. Ayat 1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Angka 1. Diskriminasi. Angka 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Angka 3. Penelantaran. Angka 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Angka 5. Ketidakadilan, dan angka 6. Perlakuan salah lainnya. Ayat 2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari angka 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Angka 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. Angka 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. Angka 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Dan 5. Pelibatan dalam peperangan. Pasal 16. Ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat 2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat 3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17. Ayat 1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk angka 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Angka 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan angka 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Ayat 2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 19. Setiap anak berkewajiban untuk angka 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. Angka 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Angka 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Angka 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan 5.
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Bab 4 tentang kewajiban dan tanggung jawab. Bagian ke-1 tentang umum. Pasal 20. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian kedua tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Pasal 21. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 22. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23. Ayat 1. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat 2. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Bagian ketiga tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian keempat tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Pasal 26. Ayat 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Angka 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Angka 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Angka 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat 2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 5 tentang kedudukan anak. Bagian ke-1 tentang identitas anak. Pasal 27. Ayat 1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ayat 2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dituangkan dalam akta kelahiran. Ayat 3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Ayat 4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pasal 28. Ayat 1. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan, desa. Ayat 2. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. Ayat 3. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dikenai biaya. Ayat 4. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Pasal 29. Ayat 1. Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Ayat 3. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.
Bab 6 tentang kuasa asuh. Pasal 30. Ayat 1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Ayat 2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pasal 31. Ayat 1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Ayat 2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat 3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Ayat 4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Pasal 32. Penetapan pengadilan sebagaimana digaris bawah maksud dalam pasal 31 ayat 3, sekurang-kurangnya memuat ketentuan. Angka 1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Angka 2. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, dan angka 3. Batas waktu pencabutan. Bab 7 tentang perwalian. Pasal 33. Ayat 1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Ayat 2. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan melalui penetapan pengadilan. Ayat 3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Ayat 4. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Ayat 5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 34. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 35. Ayat 1. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat 2. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Ayat 3. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus mendapat penetapan. Pasal 36. Ayat 1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Ayat 2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Bab 8 tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Bagian ke-1 tentang pengasuhan anak. Pasal 37. Ayat 1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ayat 2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat 3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berlandaskan agama. Anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Ayat 4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama,
maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Ayat 5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial. Ayat 6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Pasal 38. Ayat 1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat 2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak. Bagian kedua tentang pengangkatan anak. Pasal 39. Ayat 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ayat 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ayat 5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 40. Ayat 1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Ayat 2. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal 41. Ayat 1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Ayat 2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9 tentang penyelenggaraan perlindungan. Bagian ke-1 tentang agama. Pasal 42. Ayat 1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Ayat 2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Pasal 43. Ayat 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Ayat 2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Bagian kedua tentang kesehatan. Pasal 44. Ayat 1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Ayat 2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, didukung oleh peran serta masyarakat. Ayat 3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Ayat 4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Ayat 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45. Ayat 1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Ayat 2. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan _tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pemerintah wajib memenuhinya. Ayat 3.
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Pasal 47. Ayat 1. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Ayat 2. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan. Angka 1. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak. Angka 2. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak, dan Angka 3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Bagian ketiga tentang pendidikan. Pasal 48. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 50. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada Angka 1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Angka 2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Angka 3. Pengembangan rasa hormat terhadap DAP orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. Angka 4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan 5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pasal 51. Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53. Ayat 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Ayat 2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pasal 54. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Bagian keempat tentang sosial. Pasal 55. Ayat 1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Ayat 2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Ayat 3. Untuk menyelenggarakan ran dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Ayat 4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Pasal 56. Ayat 1. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat Angka 1. Berpartisipasi. Angka 2. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya. Angka 3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Angka 4. Bebas berserikat dan berkumpul. Angka 5. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan Angka 6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Ayat 2.
Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. Pasal 57. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Pasal 58. Ayat 1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Ayat 2. Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bagian kelima tentang perlindungan khusus. Pasal 59. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 60. Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas. Angka 1. Anak yang menjadi pengungsi. Angka 2. Anak korban kerusuhan. Angka 3. Anak korban bencana alam. Dan angka 4. Anak dalam situasi konflik bersenjata. Pasal 61. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Pasal 62. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf B, huruf C, dan huruf D, dilaksanakan melalui angka 1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, dan angka 2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Pasal 63. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 64. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat 2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan melalui angka 1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Angka 2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Angka 3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Angka 4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Angka 5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Angka 6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Dan angka 7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Ayat 3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan melalui angka 1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Angka 2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Angka 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan angka 4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Pasal 65. Ayat 1.
Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Ayat 2. Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembarisbangunan masyarakat dan budaya. Pasal 66. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat 2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui angka 1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Angka 2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Dan angka 3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Ayat 3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 67. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafza, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ayat 2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi nafza sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 68. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ayat 2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 69. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya. Angka 1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan angka 2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Ayat 2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 70. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya. Angka 1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Angka 2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus, dan angka 3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Ayat 2. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Pasal 71. Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ayat 2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah,
dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bab 10 tentang peran masyarakat. Pasal 72. Ayat 1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Ayat 2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 73. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 11 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasal 74. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Pasal 75. Ayat 1. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Ayat 2. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Ayat 3. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 76. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas. Angka 1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Angka 2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Bab 12 tentang ketentuan pidana. Pasal 77. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan. Angka 1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau angka 2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial. Angka 3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 78. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 79. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 80. Ayat 1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3.
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Pasal 81. Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, dan paling sedikit 60 juta rupiah. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, 300 juta rupiah, dan paling sedikit 60 juta rupiah, 60 juta rupiah. Pasal 83. Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, dan paling sedikit 60 juta rupiah. Pasal 84. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 85. Ayat 1. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 86. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 87. Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 88. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 89. Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah dan paling sedikit 50 juta rupiah, 50 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi,
atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah, dan denda paling sedikit 20 juta rupiah. Pasal 90. Ayat 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Ayat 2. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah sepertiga pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bab 13 tentang ketentuan peralihan. Pasal 91. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bab 14 tentang ketentuan penutup. Pasal 92. Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk. Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober tahun 2002. Presiden Republik Indonesia, TTD, Megawati Soekarnoputri, diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober tahun 2002. Sekretaris Negara Republik Indonesia, TTD, Bambang KESOWO. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Romawi 1 tentang umum. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembang garis bawaannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
Upaya. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Non-diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Romawi 2 pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya cukup jelas tidak diuraikan dalam audio ini. Pasal 2. Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pasal 4. Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Pasal 6. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya, daya nalarnya, sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya. Pasal 7 ayat 1. Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya, termasuk ibu susunya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Pasal 7 ayat 2. Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. Pasal 12. Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 13 ayat 1, huruf A. Perlakuan diskriminasi. Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 13 ayat 1 huruf B. Perlakuan eksploitasi. Misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Pasal 13 ayat 1 huruf C. Perlakuan penelantaran. Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Pasal 13 ayat 1 huruf D. Perlakuan yang kejam. Misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penggaris bawah aniayaan. Misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Pasal 13 ayat 1 huruf E. Perlakuan ketidakadilan. Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Pasal 13 ayat 1 huruf F. Perlakuan salah lainnya.
Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Pasal 14. Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Pasal 15. Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Pasal 17 ayat 1, huruf B. Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa. Pasal 18. Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Pasal 22. Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. Pasal 33 ayat 2. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 36 ayat 1. Lihat penjelasan pasal 33 ayat 2. Pasal 36 ayat 2. Lihat penjelasan pasal 33 ayat 2. Pasal 37 ayat 3. Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya, selayaknya, semestinya, dan sebaiknya. Pasal 37 ayat 6. Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir. Pasal 39 ayat 5. Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat setingkat desa atau kelurahan, secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh. Pasal 40 ayat 2. Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 tahun. Pasal 40 ayat 3. Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46. Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio. Pasal 55 ayat 1. Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga perseorangan. Pasal 62. Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini. Pasal 75 ayat 2. Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat. Ayat. Pasal 75 ayat 4. Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Audio UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.